Ya, Pak. Ya. Review asesor. Tadi saya sampaikan ada baru TV, Harus pakai iPhone kayaknya. Kemudian realisasi dokumen. Halo Ari. Halo. Ya, Pak. Ya. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir semuanya. Belum, Pak, masih ada yang belum datang, Pak. Satu lagi, Pak. Satu lagi, Pak. Satu lagi ya. Iya, Pak. Siapa tuh? Setnya sudah. Siapa? Cindy, Pak. Siti. Cindy. Oh ya, oke ya. Ya, Pak. Ya. Baik. Sambil menunggu ya yang satu orang ya. Pagi hari ini pendalaman modul berapa? Ari? Masih modul ini, Pak, apa pedagogik, Pak? Modul 2. Pedagogik berapa? Modul 2, Pak. 2 ya? Ya. Oh ya. Oke, pedagogik 2. Nah, saya keluar sebentar. Saya kita jaga sebentar, Pak. Kena marah Pak Arifin lagi ya. Saya ngisi PPG dulu sebentar.
Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf keluar sebentar ya. 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 Nah, Bapak saat ini sedang di Batam. Ya, ini kegiatannya bersamaan ini. Oke ya. Sudah hadir semuanya ya. Yang tadi satu sudah hadir. Sudah lengkap? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Baik ya. Jadi materi kali ini tentang ya pendalaman modul 2 ya, pendalaman modul 2 yaitu tentang peran guru dalam pembelajaran abad ke-21 ya. Peran guru dalam pembelajaran abad 21. Nah, ini penting ya untuk diketahui ya, untuk diketahui peran guru tersebut, karena ya dengan mengetahui peran guru tersebut ya, maka guru dapat mengatasi hal-hal yang menjadi tuntutan ya, hal-hal yang menjadi tuntutan dari pembelajaran abad 21. Nah, gitu ya. Abad 21. Nah, dari guru perlu mengantisipasi, menyiapkan diri ya agar dapat membimbing siswa atau mengantarkan siswa ya agar mereka bisa menyesuaikan diri dan mengatasi hal-hal pada abad 21 ini ya, abad 21. Jadi abad 21 ya, ini satu abad yang memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan abad sebelumnya ya, karena perkembangan sains dan teknologi ya, perkembangan masyarakat, sehingga abad 21 ini ya memiliki ciri khas, karakteristik dan permasalahan tersendiri. Ya, tentunya permasalahannya lebih kompleks ya. Permasalahan pada abad 21 itu lebih kompleks. Kemudian karakteristik juga ya menjadi karakteristik yang kompleks ya, kompleks. Nah, untuk itu untuk itu siswa diharapkan atau guru ya dapat mengantarkan siswa ya dalam menghadapi abad 21. Nah, ya, begitu. Jadi di sini poinnya yang penting harus diresapi ya, yang harus diresapi tentang abad 21 itu. Ya, tentang abad 21, kemudian pembelajaran abad 21-nya bagaimana ya. Nah, kemudian dari kondisi itu peran guru semacam apa? Nah, gitu ya. Peran guru seperti apa yang diperlukan ya untuk mengantarkan siswa ya pada abad 21. Nah, gitu. Jadi sekali lagi yang penting ya, pertama kita harus paham ya abad 21 itu abad yang seperti apa. Nah, kemudian pembelajaran abad 21, pembelajaran seperti apa. Nah, dari dua hal ini ya, peran gurunya harusnya bagaimana. Nah, gitu ya. Jadi peran guru harus bagaimana. Baik. Sekarang kita perjelas tentang abad 21 itu sendiri ya. Abad 21 itu abad yang bagaimana gitu ya. Ya. Apa ciri-cirinya atau fenomena abad 21 itu seperti apa. Nah, ini perlu dipahami lebih dahulu ya. Abad 21 berbeda dengan abad sebelumnya ya. Berbeda abad sebelumnya gitu. Oke ya. Silakan siapa yang ingin mendeskripsikan ya atau menjelaskan ya abad 21 itu abad yang seperti apa sih ya?
Ya, abad 21 itu ya abad yang seperti apa begitu. Nah, gitu. Coba Fahmi. Halo, Muhammad Fahmi. Ya, Muhammad Fahmi. Halo. Ya. Apa menurut Ya, Pak. ya menurut pendapat Anda abad 21 itu abad yang seperti apa? Kalau menurut saya, Pak, pembelajaran abad 21 itu Belum ya? Bentar. Belum ke pembelajarannya. Nanti. Ke abad 21-nya dulu. Nah, abad 21-nya dulu. Jadi abad 21-nya apa kita pahami. Nah, setelah itu mengkerucut pembelajarannya, kan ya. Nah, sekarang abad 21-nya itu abad yang seperti apa menurut Bapak ini? Kalau menurut saya, Pak, abad 21 ini lebih perkembangan teknologi, Pak, ya. Baik Ya, dari segi ekonomi, dari segi pendidikan. Nah, kalau abad 21 itu lebih cenderung IT-nya lebih maju, Pak, dibanding abad-abad sebelumnya. Jadi kemajuan teknologi. Jadi abad 21 itu abad yang ditandai dengan perkembangan teknologi, Nah, ya. Perkembangan teknologi yang sangat maju ya, gitu ya. Oke, ya. Terus selain teknologi, apalagi abad 21? Zamannya mungkin udah berubah, Pak. Dibanding zamannya udah berubah juga dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi juga didukung ya. Kalau pendapat Pak, Pak ya, lebih ke teknologinya, Pak, lebih nampak. Kalau zaman dulu kan orang kan zaman dulu mau kemana-mana susah, transportasi susah. Nah, zaman sekarang mau ngapain kan udah seperti yang kita lakukan sekarang, Pak ya. Kalau zaman dulu kita mungkin nggak bisa contoh teknologinya apa? Contoh teknologinya seperti apa? Contoh teknologinya seperti yang kita rasakan sekarang ini, Pak. Bapak sekarang ada di Batam, ada di Lebong, ini kayak kan? Zoom. Ya, kayak Zoom ini. Kalau zaman dahulu kan kalau kita mau kuliah emang harus tatap muka betul, kita harus ke Unip betul kan, Pak ya. Tapi kalau sekarang Bapak udah ada di Batam, ada di Lebong, kawan-kawan yang ada mungkin dari Linggau, dari Kepayang kan, kita bisa bertatap muka melalui Zoom meeting ini. Mungkin itu dari Fahmi, Pak. Oke, ya, jadi dari Fahmi ya, ciri khas ya abad 21 itu ya adalah ditandai ya teknologi, ditandai dengan ya teknologi, adanya teknologi yang canggih lah gitu ya, adanya teknologi yang canggih seperti ya atau contohnya ya saat ini ya kita dengan menggunakan satelit ya, dengan menggunakan HP ya, laptop, nah bisa berinteraksi ya bisa berinteraksi melakukan pembelajaran. Nah ya ini dan ini juga bisa dilakukan ke seluruh dunia gitu ya bukan hanya dari Batam ke Bengkulu gitu ya, seluruh dunia kita bisa lakukan. Ini salah satu ciri ya dari abad 21. Oke ya, baik, silakan ciri yang lain ya dari Pak Adi, apa ciri yang lain abad 21 ya, Anda perhatikan di modul ya, ya. Jadi di modul setelah Anda baca ya, apa ciri yang lain dari abad 21 ini? Ini masih abad 21 atau masuk ke pembelajarannya, Pak? Belum pembelajaran abad 21-nya. Jadi tadi abad 21 sudah dijelaskan menurut Fahmi ya, adanya abad di mana perkembangan teknologinya sudah canggih lah katakan ya. Itu ya, Pak. Ciri ya. Nah, ciri yang lainnya ada nggak? Abad 21 ini. Jadi sekarang itu Pak, pekerjaan itu sekarang ya di sisi pekerjaannya Pak ya yang dibahas Pak ya. Kalau zaman dulu kan orang ya Pak. Jadi ya, bebas. Abad 21 ini kan ditandai dengan perubahan Pak ya. Nah, yang Adi mau angkat ini perubahan tentang sisi pekerjaan. Pekerjaan, ya. Bagaimana pekerjaannya? Sekarang itu kan orang itu bagaimana bentuk pekerjaan? Lagi kalau zaman dulu kan tahunya orang rumah ke kantor. Tapi sekarang sudah berubah. Bisa jadi orang kerjanya di rumah. Nah, kemudian penghasilan juga kalau dulu tahunya ya gaji dari kantor kan, orang itu
penghasilannya bekerja di kantor. Nah, kalau sekarang itu orang sudah bisa menghasilkan tanpa bekerja di kantor, Pak. Misalnya kayak jadi YouTuber, jadi apa? Mengelola apa? Tanpa di kantor. Jadi sekarang di dunia pun nggak lagi apa ya? Nggak lagi orang terlalu ini, Pak ya. Kalau zaman dulu ya ciri khasnya orang bekerja itu di kantor. Kalau sekarang nggak lagi. Sekarang nggak lagi. Orang di rumah pun masih bisa bekerja. Disebut bekerja. Masih bisa menghasilkan uang gitu ya. Dari rumah ya. Oke. Terus itu masih Adi, Pak. Oke. Baik ya, jadi tambahan dari Pak Adi ya. Nah, ini ciri-ciri lain ya dari abad 21 itu ya. Ya lebih memudahkan ya dalam bekerja gitu ya, lebih memudahkan di dalam bekerja. Jadi orang tanpa harus keluar rumah ya bisa menghasilkan uang dan sebagainya gitu ya. Oke ya. Nah, ciri yang lain ya, perhatikan di abad 21 ya permasalahannya lebih kompleks. Nah, gitu ya. Permasalahan lebih kompleks. Jadi kalau dulu itu ya tidak ada ya, misalnya tidak ada katakan ya orang yang sakit sesak napas karena knalpot misalnya ya, dengan bahan bakar knalpot. Nah, sekarang ya penyakit knalpot itu sudah ada gitu ya. Nah, gitu ya. Ini dampak ya, dampak dari teknologi abad 21 ini ya, dari permasalahan menjadi lebih kompleks ya, lebih kompleks. Nah, itulah ya beberapa ciri ya, banyak masih ciri-ciri yang lain ya, silakan dibaca di dalam modul 2 itu ya. Nah, kondisi yang khusus dari abad 21 ya, mempengaruhi pembelajaran. Nah, ya mempengaruhi pembelajaran. Jadi pembelajaran ya harus menyesuaikan diri ya. Ya, pembelajaran perlu menyesuaikan diri dengan zamannya. Ya, zamannya. Ya, sekarang karena zamannya ini masuk abad 21 ya, maka pembelajarannya juga abad 21. Nah, akan menyesuaikan diri kan pembelajarannya. Nah, sekarang pertanyaannya, nah bagaimana bentuk pembelajaran abad 21 itu? Ya. Pak Arif, halo. Arif Nugraha. Ya. Gimana menurut Bapak ya pembelajaran abad 21 itu sebaiknya? Ya Pak, untuk pembelajaran abad 21 kita lebih banyak menggunakan media pembelajaran Pak, di mana anak ya berpikir kritis, berkomunikasi dengan teman-temannya. Ya, juga di abad 21 ini juga bisa juga menggunakan pembelajaran yang ada di kehidupan nyata, Pak. Ya. Oke. Sehingga anak itu berkesan pembelajarannya itu benar-benar dipelajari untuk kegunaannya di kehidupan nanti. Ya. Oke ya. Jadi pembelajaran ya menurut Pak Amil ini ya abad 21 itu ya sebaiknya ya itu pembelajaran yang bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa ya, berpikir kritis. Karena permasalahan abad 21 ini membutuhkan kemampuan berpikir kritis untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, gitu ya. Nah, sehingga perlu ya orientasi pembelajaran ya adalah yang bisa mengembangkan berpikir kritis. Nah, itu oke ya. Pembelajaran itu salah satu ciri ya dari abad 21. Oke, Mami. Reski, halo Reski. Ya, bisa ditambahkan macam apa sebaiknya pembelajaran abad 21 ini? Oh iya, Pak. Mungkin sebelum ke pembelajarannya, perubahan atau fenomena yang terjadi di lingkungan sekolah dulu ya, Pak ya. Ya, silakan. Nah, kalau dulu zaman kami
SD mungkin itu papan tulis masih menggunakan kapur, papan tulis hitam. Nah, untuk sekarang itu dari zaman ke zaman berubah, mulai dari spidol dengan papan tulis putih, whiteboard. Terus sekarang udah banyak sekolah menggunakan proyektor gitu, Pak. Proyektor. Nah, terus lagi nanti OHP ya, pakai OHP ya. Iya, Pak. Nah, terus di sebagian sekolah lagi sekarang karena kondisi kita pandemi itu banyak juga pembelajarannya lewat daring, Pak, lewat Zoom, Google Meet gitu, Pak. Nah, jadi fenomena seperti ini harusnya didukung dari sisi gurunya juga harus mampu memanfaatkan media yang ada ini, Pak, biar siswa belajarnya lebih maksimal gitu, Pak. Banyak pembelajaran yang menggunakan ini misalnya kan dengan teknologi ini. Gitu, Pak. Oke ya, jadi gitu. Rizky ya tadi menambahkan ya pembelajaran abad 21 ya pembelajaran yang memanfaatkan ya gitu ya. Jadi memanfaatkan teknologi di dalam pembelajarannya. Ya seperti menggunakan PowerPoint ya. Menggunakan pembelajaran online seperti ini ya, menggunakan Zoom gitu ya. Nah, itu ciri yang lain dari pembelajaran abad 21. Oke. Baik, berikutnya Tia Titi Afsah. Mbak Tia, silakan. Ada lagi ciri dari pembelajaran abad 21? Saya ingin menambahkan. Apa? Kalau yang tadi kan dibahas. Ya, tambahkan. Nah, selain itu pada abad 21 sekarang juga sumber belajarnya kalau dulu kan hanya di perpustakaan, hanya dari buku. Sekarang sumber belajarnya juga bisa lewat HP. Sekarang sumber belajarnya bisa lewat HP atau komputer. Bisa menggunakan HP, ya, oke. Terus? Kemudian karena kita sebagai guru menggunakan media pembelajaran yang sudah berbasis teknologi, berarti metode yang kita sebagai guru bisa dimunculkan ya, Mbak Tia, halo? Iya, Pak. Coba videonya bisa dibuka. Videonya bisa dibuka. Oh iya, Pak. Supaya lebih berinteraksi. Nah, jadi oke, silakan. Ya, jadi, karena kita menggunakan media yang berbasis teknologi juga, jadi guru-gurunya juga harus menggunakan metode yang beragam, tidak hanya satu selain itu, Pak. Kalau di abad metode beragam, oke. Ya, sesuai dengan kemampuan siswa. Metode apa tuh? Misalnya metode apa? Misalnya metode yang beragam bagaimana? Contohnya metode yang beragam seperti apa? Bisa problem based learning atau project based learning. Kalau dari saya seperti itu, Pak. Oke, ya. Baik ya, makasih ya, Bu Tia ya. Jadi menambahkan variasi metode ya. Ya, variasi metode untuk ya bisa mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan abad 21 ya. Variasi metode. Oke. Ari, coba Ari ada nambahkan, Ari Mulyani. Ari ingin nambahkan gimana pembelajaran abad 21? Perhatikan di modul ya. Bapak Ibu perhatikan di modul ya. Nah. Bentar, Pak. Sinyal gangguan, Pak. Ada gangguan sinyal di Kaur ya, Kaur atau Muko-Muko nih hari ini? Di utara, Pak. Oh, di utara, di Arga Makmur ya? Bukan, Pak, di arah Napal Putih, Pak. Oh, belum sampai Arga Makmur berarti ya? Lewat lagi, Pak. Ke arah itu arah ke Ipu, Pak. Oh, arah ke Ipu, tapi belum sampai Ipu ya? Belum sampai Ipu. Nah, di sini lagi mati lampu, Pak. Ya. Ya, udah sekarang udah nampak. Silakan, ingin nambahkan gimana pembelajaran abad 21 yang udah disampaikan oleh teman-temannya. Sinyal ya. Ini jadi intinya ya tadi sudah sampaikan ya. Jadi pembelajaran abad 21 itu ya pertama memanfaatkan teknologi gitu pembelajarannya ya. Nah, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis, ya kreatif, ya problem solving, ya termasuk hot, ya
Oke ya. Jadi terlempar ya. Agak. Nah, ini nyambung lagi ya, terlempar ya. Jadi itu beberapa ciri ya pembelajaran abad 21 ya, 21. Kemudian ya, jangan lupa pada pembelajaran abad 21 ya, mengembangkan kemampuan berpikir, mengembangkan ya keterampilan komunikasi dan kolaborasi ya. Jadi abad 21 ini ya membutuhkan kerjasama ya, kerjasama. Jadi permasalahan yang kompleks ya, permasalahan yang kompleks pada abad 21 itu ya akan lebih mudah memecahkannya bila dilakukan bekerja sama ya dengan beberapa orang. Jadi tidak bisa dilakukan dengan sendiri ya. Karena permasalahan kompleks dia harus dipecahkan bersama-sama. Nah, oleh karena itu pengembangan kolaborasi ya. Kolaborasi itu diperlukan pada abad 21. Itu termasuk keterampilan abad 21 yang perlu dikembangkan. Nah, selain itu komunikasi ya. Kemampuan komunikasi. Nah, abad 21 ya, pemecahan masalah abad 21 itu perlu sharing ya, perlu sharing di antara orang, di antara siswa ya, untuk menyatukan pendapat yang lebih baik dan lebih tepat. Nah, gitu ya. Jadi pendapat lebih dari satu orang ya tentunya akan lebih baik ya daripada pendapat satu orang. Karena masing-masing orang atau anak atau siswa itu kan punya kelebihan dan kelemahan. Nah, oleh karena itu ya komunikasi ya itu perlu dikembangkan di abad 21 ini. Agar orang bisa memahami ide-ide kita ya. Bisa memahami ide-ide kita, ide-ide orang lain bisa dipahami dengan yang lainnya. Gitu. Itu ya beberapa ciri dari abad pembelajaran ya. Kemudian tadi ya sumber belajar juga ya, sumber belajar tidak terbatas sekarang di abad 21 ya. Jadi bahan pelajaran bukan hanya dari buku ya, tidak terpaku dari buku. Ya, tidak terpaku ya, bisa dari dari luar sekolah ya, alam lingkungannya ya. Kemudian suasana melalui internet segala macam ya. Jadi sumber belajar. Jadi variasi sumber belajar. Nah, itu ya sumber belajar. Itu beberapa ciri ya, beberapa ciri dari pembelajaran abad 21. Termasuk keaktifan ya, orientasi pembelajaran. Jadi orientasi pembelajaran itu ya, tidak terfokus kepada siswa, kepada guru ya, kepada guru. Ya. Jadi orientasi pembelajaran itu kepada siswa. Jadi diusahakan siswa itu lebih aktif ya, lebih aktif di dalam belajar. Guru ya membimbing ya, kemudian ya memfasilitasi ya, memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Jadi aktivitas pembelajaran itu diusahakan yang lebih aktif adalah siswa. Nah, gitu ya, siswa. Nah, itu beberapa ciri dari pembelajaran abad 21. Nah, sekarang ya setelah kita tahu ya abad 21 seperti apa, kemudian pembelajarannya seperti apa yang perlu dikembangkan. Nah, sekarang kedudukan guru, peran guru di sini ya. Di mana sebaiknya ya guru berperan ya sehingga siswa memiliki keterampilan abad 21 ya. Sehingga pembelajarannya ya dapat membekali siswa ya untuk menghadapi abad 21. Nah, ini peran guru menjadi penting ya, di kelas itu guru menjadi penting. Jadi peran guru menjadi penting. Diharapkan guru itu berperan pas ya, sesuai dengan tuntutan abad 21.
Kemudian diharapkan guru juga bisa menerapkan pembelajaran abad 21. Nah, kalau perannya pas ya tepat ya, maka itu dapat memudahkan ya untuk mencapai ya atau mengatasi abad 21 ya gitu. Nah, sekarang bagaimana peran guru ya yang baik ya, yang tepat ya di dalam pembelajaran abad 21 ini ya. Ya tentunya untuk menghadapi tantangan abad 21. Ya, abad 21 gitu. Oke ya. Coba Anda perhatikan ya, itu di modul ya, gimana perannya. Coba Cindy. Halo Cindy. Cindy Samia Putri. Ya, Pak. Ya. Coba jelaskan ya, bagaimana peran guru ya di dalam abad 21 ini ya. Jadi peran yang baik lagi yang tepat dalam abad 21 ini semacam mata. Perannya seperti apa gitu. Ya, peran guru. Bisa dibuka videonya? Kalau dibuka nanti dia macet, Pak. Tadi sudah sini coba buka video terlempar. Oh, gitu. Oh, ya udah. Ya. Ya udah, enggak apa-apa. Silakan. Guru di abad 21 itu ada jargonnya gitu ya, Pak. Kalau gurunya itu harus menjadi guru yang memesona. Artinya gurunya itu harus punya kemampuan untuk memahami karakter peserta didik, harus bisa merancang pembelajaran agar bisa menyesuaikan dengan karakteristik, kondisi, dan keadaan peserta didiknya. Ya. Bagaimana? Coba ulang lagi perannya seperti apa? Perannya itu harus mampu memahami karakter siswa. Ya, harus mampu merancang pembelajaran untuk menyesuaikan dengan karakteristik, kondisi, dan keadaan peserta didik. Oh, gitu. Ya. Oke. Baik ya, jadi harus mampu ya merancang ya sesuai dengan karakteristik siswa ya, karakteristik siswanya. Gitu. Oke, Cindy. Ya, kemudian Dina, coba Dina Usiani, ada tambahan bagaimana peran guru di abad 21 ini? Ya, Pak. Ya. Untuk peran guru di abad 21 itu lebih ke fasilitator. Jadi guru sebagai pembimbing siswa dan siswa yang aktif dalam pembelajaran. Nah, di sini sebagai fasilitator itu guru lebih ke memvalidasi informasi. Jadi guru memilih informasi atau pengetahuan yang apa ya? Yang baik, yang benar, yang tepat untuk siswa. Kemudian juga guru merancang supaya pengetahuan itu bisa dibayangkan, bisa dikonstruksi oleh siswa dalam dalam kehidupan sehari-hari. Juga guru juga berperan sebagai berperan dalam membimbing siswa, misalnya dalam menyelesaikan masalah yang diberikan, misalnya lebih ke menjelaskan langkah-langkah dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik supaya masalah yang diberikan itu bisa diselesaikan. Oke. Jadi demikian ya tambahan dari Mbak Dina ya. Jadi intinya guru ya bisa memfasilitasi pembelajaran ya, kemampuan siswa ya. Oke ya. Nah, selain memfasilitasi ya. Nah, ini dalam memfasilitasi belajar siswa lebih penting ya untuk mempersiapkan kemampuan berpikir hot ya, high order thinking skill ya. Nah, ini ya. Jadi jangan lupa ya upaya guru ya
Diharapkan guru bisa mengembangkan ya kemampuan berpikir tingkat tinggi, ya tingkat tinggi, nah, high order thinking skill, ya skill, gitu. Oke ya, ini yang perlu ya di dalam guru ya. Jadi kemudian ya jangan lupa ya bahwa guru ya sebagai fasilitator ya memotivasi ya proses dan hasil pembelajaran ya selama pembelajaran ya itu perlu dimotivasi ya terus ya dimotivasi. Jadi motivasi siswa itu jangan terbatas pada awal pembelajaran ya. Jadi mulai di awal pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran ya, di akhir pembelajaran ya, terus dimotivasi ya, dimotivasi begitu. Guru ya sebagai pendamping dan pembimbing ya, pembimbing ya, pendamping pembimbing ya siswa dalam melakukan eksplorasi ya. Dalam melakukan eksplorasi penyelidikan ya penyelidikan dan sebagainya ya penemuan-penemuan ya. Nah itu menempatkan guru ya sebagai bukan hanya sebagai pembimbing dia juga dia mendampingi ya sebagai pendampingan gitu ya. Oke ya, itu yang perlu ya. Di samping itu ya guru tidak hanya mengajar ya atau berdiri di depan kelas saja ya, tapi dia berkeliling gitu ya. Ya perannya dia berkeliling di dalam kelas satu persatu itu diperhatikan ya diperhatikan. Ya. Nah, ini menyinggung tentang pengefektifan pembelajaran ya. Nah, sebaiknya guru berperan berperan mendorong siswa ya melakukan aktivitas pembelajaran ya. Jadi siswa yang lebih aktif ya melakukan kegiatan pembelajaran. Siswa yang menghitung gitu ya, siswa yang membuktikan ya, siswa yang menemukan rumus katakan ya. Jadi penemuan rumus ya, kemudian memperoleh hasil-hasil hitungan gitu ya, itu sebaiknya dilakukan oleh siswa ya. Guru hanya membimbing saja. Dengan menggunakan berbagai metode ya, berbagai metode gitu. Nah, kemudian peran yang lain juga ya di dalam abad 21 ini. Nah, guru hendaknya menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan TPACK ya. TPACK ya. Apa itu TPACK? Latifah Nurlian, apa itu TPACK? Ya. Halo. Ini kaitannya dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran ya. Teknologi pembelajaran di abad 21 ini. Halo. Oh, enggak nyambung ya. Iya, Pak, sinyalnya, Pak. Iya, Pak. Bentar, Pak. Iya, Pak. Oh, Latifah ya. Oke. Oke ya. Jadi ya, Pak. Apa tuh TPACK? Baru ada sinyal, Pak. TPACK itu ya apa ya oke, nggak apa-apa. TPACK itu apa? TPACK itu teknologi pedagogik. Ya, Pak. Bisa didengar suara Tifa, Pak? Ya.
Ya, oke, didengar. Teknologi, pedagogik, ya, terus apa lagi? Teknologi, pedagogik, content knowledge. Content knowledge ya. Oke ya, betul ya. Ya. Content knowledge. Ya, oke. Itu apa maksudnya? Pembelajaran tuh apa maksudnya, penerapan gabungan sistem yang ya Pak. Jadi di pembelajarannya itu digabungkan antara sistem pendidikan, kemudian teknologi, terus ada aplikasi konten-konten di dalam pembelajaran di kelas. Jadi di kelas itu berbasis dengan teknologi, Pak. Ya, berbasis teknologi atau memanfaatkan teknologi ya. Ya. Jadi dalam pembelajaran ya menerapkan teknologi, kemudian memperhatikan unsur pendidikannya ya, pedagogiknya ya, unsur pendidikannya. Iya, Pak. Nah, jadi unsur pendidikannya itu artinya pembelajaran dilakukan ya sesuai dengan nilai-nilai pendidikan ya, nilai-nilai pendidikan. Nah, ya misalnya kalau kita menghukum ya, menghukum anak ya, itu tidak membuat luka fisiknya gitu ya, fisiknya. Kemudian termasuk dalam memberikan motivasi ya, pembelajaran perlu diberikan motivasi ya, selalu diberikan motivasi. Nah, itu dari pedagogik ya. Kemudian pembelajaran juga memperhatikan konten ya. Jadi harus ada isi pembelajarannya ya. Jadi isi pembelajarannya, ada apa materinya atau bahannya, itu perlu diperhatikan. Jadi bahannya itu ya harus benar ya, harus benar misalnya gitu ya. Kemudian bahannya juga harus sesuai dengan kompetensi yang akan dikembangkan seperti itu. Nah, kemudian itu apa konten knowledge-nya. Jadi konten knowledge-nya harus diperhatikan ya di dalam melaksanakan peran guru tersebut. Oke ya. Baik. Nah, kemudian jadi kita sudah menjelaskan tadi ya, apa itu ya abad 21 ya, ciri abad 21 ya, kemudian karakteristik pembelajaran abad 21, kemudian peran guru dalam abad 21 ya, dan sebagainya. Nah, coba sekarang ya, Anda perhatikan ya, perhatikan halaman 31. Coba diperhatikan halaman 31. Coba dijawab ya soal ini ya. Nomor 5A dan B ya, 5A dan B jawabannya seperti apa? Halaman 31 di forum diskusi. Ya, silakan dijawab. Nomor 5A dan 5B. 5A dan 5B. Ya, silakan dibuka Pak Adi, ya bisa dimunculkan forum. Nah, itu ya forum diskusi ya 5A dan B ya. Ya, silakan dijawab coba. Jadi di tempat saudara mengajar ya. Jadi di tempat masing-masing mengajar, di lingkungan masing-masing mengajar. Gimana pengamatan Anda ya, yang terjadi ya pada peserta didik ya. Apakah terdapat fenomena pembelajaran abad 21? Ini berkelompok atau gimana, Pak? Enggak, masing-masing aja. Jadi menurut pengalaman masing-masing. Menurut pengalaman masing-masing, ya ini kan membutuhkan pengalaman masing-masing kan ya. Kalau yang belum mengajar, Pak? Kalau yang belum mengajar, menurut pengamatannya ya. Menurut pengamatannya di tempat lain ya, di sekolah lain ya, itu seperti apa yang belum mengajar? Menurut pengamatan Anda. Ya, pengamatan dari luar lah katakan ya. Nah, kemudian yang B-nya itu bagaimana menurut Anda strateginya ya? Strateginya
di dalam mengkoordinir kebutuhan belajar peserta didik saudara ya dengan kondisi seperti itu. Ya. Bagaimana strateginya?
Oke, gimana? Udah selesai? Ya. Baik, kalau udah selesai. Halo? Ya, Pak. Ya, oke ya. Kita bahas ya, kita diskusikan ya. Ini diminta Anda mengamati ya, mengamati sendiri berarti ya, pengalaman sendiri nih. Jadi fenomena belajar apakah terdapat ya fenomena pembelajaran abad 21. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi fenomena ya abad 21 itu ya ditandai dengan permasalahannya kompleks ya. Terus penggunaan teknologi ya, dan sebagainya ya. Yang terjadi pada peserta didik ya, jadi fenomena pembelajaran abad 21 ya yang terjadi pada peserta didik. Artinya peserta didik ya pada abad 21 ya, di abad 21. Jadi fenomena di sini fenomena peserta didik ya yang terjadi pada peserta didik ya. Fenomena yang terjadi pada peserta didik ya di lingkungan Anda mengajar ya, itu seperti apa fenomenanya ya? Apa ya, fenomena ya? Artinya ya keadaan siswanya ya. Bagaimana profil atau aktivitas siswa ya, ya, pada pembelajaran di abad 21 ini. Ya, artinya di pembelajaran yang saat ini kan tentunya ya pembelajaran saat ini yang Anda lakukan itu kan pembelajaran yang berada di abad 21 ya. Ya, nah, kita ini kan udah abad 21 ya. Nah, ini tentunya ya Bapak Ibu ya mengalami sendiri atau menyaksikan sendiri ya tentang fenomena siswa itu ya, fenomena siswa kita yang kita ajar ya saat ini ya itu seperti apa ya fenomenanya. Jadi yang Bapak Ibu alami ini untuk yang udah ngajar ya, itu seperti apa. Nah, untuk yang belum mengajar tentunya ya berdasarkan pengamatan Anda ya selama ini tentang fenomena siswa ya
aktivitas siswa, katakan ya, aktivitas siswa di di pembelajaran abad 21 sekarang ini, ya, seperti apa modelnya dia. Ya, tentunya kan berbeda ya. Ya, berbeda dengan pada saat Anda menjadi siswa mungkin ya. Pada saat Bapak Ibu menjadi siswa, itu akan aktivitasnya akan berbeda ya. Akan berbeda dengan siswa-siswa yang sekarang ya. Dengan siswa-siswa yang sekarang yang Bapak Ibu hadapi ya. Sehari-hari di kelas ya, dia kelas. Nah, ini tentunya menuntut pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi. Jadi masing-masing Anda ya, tentunya punya pengalaman sendiri-sendiri ya. Model siswanya itu ya, yang Bapak Ibu ajar seperti apa dia itu, begitu. Ya, nah bagaimana ya? Fenomenanya ya, ini fenomena siswanya ya, fenomena siswa di saat ini di abad pembelajaran abad 21 gitu ya, abad 21 ya. Halo, silakan coba Pak Arif ya, Arif Nugraha. Halo Pak Arif. Halo Pak. Bapak ngajar di mana? SMA 1 Kepayang. SMA ya? SMA? Iya, SMA. Oh, SMA ya. Gimana pengalaman Pak Arif ya, siswa Bapak ya, yang Bapak ajar itu seperti apa ininya? Ya, ya fenomena ya, termasuk karakteristiknya ya, aktivitas mereka belajar ya, aktivitas sosial mereka ya di sekolah itu seperti apa yang Bapak alami ya di tempat Bapak, seperti apa gitu. Ya kan, seperti apa Pak siswa Bapak itu? Untuk fenomena pembelajaran abad 21 pada peserta didik terutama di SMA 1 Kepayang. Ya pada siswa ya. Jadi terfokus pada siswanya ya, pada siswanya ya. Model siswanya lah, ya, model siswanya seperti apa gitu. Nah, jadi kan selama 2 tahun ini ya Pak, 2 tahun ini kan kita corona. Ya corona ini ya. Ya. Jadi kita bagaimana cara kita mengajar itu dari rumah. Nah, dari rumah itu kita menggunakan media pembelajaran Zoom. Ya, Zoom. Bisa juga Google Classroom, di mana itu menggunakan teknologi smartphone. Teknologi apa? HP. Oh gitu, HP ya. Itu teknologinya ya. Ya, maksud Bapak tuh siswanya seperti apa gitu ininya menghadapi pembelajaran daring ya, dengan menggunakan daring saat ini kan ya, pada saat COVID ya. Nah, tentunya pada saat COVID itu seperti apa. Nah, terus kalau yang sebelum COVID seperti apa gitu. Ya. Ya. Pada ini Pak, ada kelebihannya, ada kelemahannya. Tapi ada kelebihannya itu untuk penggunaan teknologi. Ya, kita di sana menunjukkan media pembelajaran kita seperti modul. Kemudian kita mengerjakannya menampilkan suatu presentasi di mana siswa memperhatikan, kemudian kita menjelaskan, itu siswa lebih fokus juga. Dibanding ada juga yang tipenya kayak gini, pembelajarannya cuma ngasih modul, kemudian disuruh mempelajari, itu membuat siswa nggak semangat. Siswa semangat dalam belajarnya? Ya, siswa lebih semangat belajar menggunakan Zoom. Tapi kelemahannya itu, Pak. Pada saat menggunakan Zoom, itu ada siswa mungkin yang kayak gini, Pak, sinyalnya yang bermasalah. Sinyalnya bermasalah. Nggak bisa itu menikmati pembelajaran. Ya, jadi kalau sinyalnya bermasalah, siswanya bagaimana? Nah, itu kualitasnya, Pak.
Materinya kan udah disebar ini modul. Ya. Modul. Jadi artinya dia belajar ke modul gitu ya. Kalau ada sinyalnya, sinyal bermasalah, tetap dia bisa belajar dengan menggunakan modul gitu ya. Oke ya. Oke ya. Teknologi di abad 21. Iya. Ya. Oke, itu ya fenomena di tempat Pak Arief ya. Pak Arief mengajar ya. Ya. Jadi fenomenanya siswanya itu ya itu kan yang di daring ya. Pada saat daring ya. Nah, artinya dia menghadapi ya pembelajaran daring. Kalau bermasalah jaringannya, dia belajar melalui modul seperti itu ya. Oke. Terus kalau sebelum Corona seperti apa siswanya? Corona biasanya pembelajaran ya. Memberi materi biasanya kalau di matematika itu menggunakan itu Pak. Pembelajaran berkelompok Pak. Belajar berkelompok, ya, oke ya. Siswa belajar kelompok. Nah itu gimana dengan belajar kelompok itu? Mereka suka? Karena kalau Arief bebas dalam teknologi Pak, jadi mereka untuk mencari informasi bebas itu. Karena di SMA kita boleh bawa HP ya Pak. Ya. Bawa HP ya. Jadi di sana siswa bisa mencari informasi dalam pelajaran tersebut di HP. Ya. Oke. Jadi artinya tetap saja ya fenomena. Nah, dalam menggunakan HP ya dalam pembelajaran siswa senang atau ada kendala atau semacam apa dia? Menyikapi pembelajaran dengan HP itu gimana sikapnya? Kendalanya cuma ini. Siswa itu ada yang senang, ada yang clenching. Clenchingnya itu gimana? Siswa kalau pegang HP itu kadang tuh bukan materi yang dicari, tapi bukan materinya yang dilihat kalau megang HP. Iya. Jadi kita harus pantau juga. Jadi yang dilihat bukan materi pelajarannya gitu ya? Ya. Kalau megang HP. Ada kelemahan, ada kelebihan. Ya. Artinya dia memanfaatkannya tidak efektif lah gitu ya. Di HP itu ya, oke ya, itu fenomena di tempat Pak Arief ya, oke, baik ya, makasih Pak Arief ya. Tentunya Bapak Ibu yang lain punya pengalaman tersendiri ya, oke. Kalau Pak Reski gimana, Pak Reski Saputra? Halo Reski. Iya Pak. Ya, Pak Reski ngajar di mana nih? Di SMA 3 Bengkulu Tengah Pak. SMA 3 ya, Bengkulu Tengah ya. Nah, itu gimana fenomena siswanya yang dihadapi? Nah, fenomena yang ditemui di sekolah ya Pak ya selama COVID. Iya. Kami ada yang tatap muka dan ada yang daring Pak. Nah, untuk yang tatap muka daring, oke. Kalau dalam tatap muka ya seperti pembelajaran pada abad 21 itu menerapkan saintifik dan belajar berkelompok gitu Pak ya. Jadi pada pembelajarannya siswa diajak berdiskusi Pak. Kadang berkelompok, kadang diskusinya kita diskusi antara guru bertanya ke siswa, nanti saling lempar gitu untuk mendapatkan pernyataan atau pendapat yang benar gitu Pak. Nah, dalam berdiskusi ya. Iya Pak, diskusi, tanya jawab. Nah, bisa juga berkelompok itu Pak. Nah, nanti untuk yang berkelompok kita memberi suatu permasalahan, kita untuk mencoba untuk memecahkannya bersama itu berkelompok gitu Pak. Ya, dia dalam belajar kelompok gimana? Dalam belajar kelompok dia senang atau bagaimana dia? Nah, kalau dalam belajar berkelompok
itu sebagian kelompok ada yang tenang tuh Pak, sebagian ada yang yang main-main, heboh, yang main-main gitu Pak. Yang main-main, sebagian main-main ya. Oke. Nah di situ, di situ juga ada kalau di sekolah di SMA 3 itu Pak sudah dibolehkan membawa HP itu Pak ya. Oh, boleh bawa HP. Nah, terus dia menggunakan HP-nya gimana? Menggunakan HP dalam pembelajaran? Menggunakan HP-nya dalam tinjauan pustaka apa ya Pak ya? Untuk mencari materi yang sumber materi gitu Pak. Nah di situ guru juga kewalahan Pak untuk mengontrol siswanya karena banyak ya sama seperti Pak Arif tadi, banyak siswa yang keluar dari konteks yang dicari di HP itu Pak. Ada yang buka WA, IG, dilihat yang lainnya gitu ya, yang lainnya. Itu di kelas ya, itu di kelas ya. Di kelas Pak. Nah, ada lagi yang daring kemarin memang tidak boleh tatap muka. Kami memperlakukan Google Meet dan Zoom Pak. Ada classroom juga gitu Pak. Ya. Oke. Nah, sistem belajarnya sebelum pembelajaran dimulai, beberapa hari sebelum permasalahan dimulai, setiap di kelas itu dibentuk kelompok juga Pak. Bentuk kelompok, dikasih sebuah permasalahan Pak. Nah nanti di rumah mereka berdiskusi itu melalui WA group. Jadi cuma 4 orang gitu Pak. Nanti pas kita melaksanakan Zoom, jadi gurunya sebagai fasilitator. Nanti ada yang menyampaikan pendapatnya gitu Pak lewat Zoom gitu Pak. Jadi masih tetap berdiskusi lewat Zoom. Gitu. Tetap didiskusikan di lewat Zoom juga ya. Iya Pak. Nah kendalanya itu Pak, itulah tadi Pak masalah kalau di Bengkulu Tengah ini Pak jaringannya Pak, itulah terkendala. Jaringannya nggak bagus ya? Kuota juga itu Pak. Kuota juga, oke. Terus saat menghadapi jaringan yang nggak bagus, gimana pembelajarannya jadinya? Nah, kalau kami itu sistemnya gabungan daring luring kemarin tuh Pak. Kami membuat kombinasi ya. Membuat modul pembelajaran Pak. Jadi seminggu sebelum itu kami memberi modul, ada materi sama LKS yang harus dipecahkan sama evaluasi Pak. Nah, jadi itu tadi. Ya. Bisa lewat modul sama seperti Pak Arif tadi ya Pak, kasusnya itu Pak. Ya. Okay. Nah jadi yang dibahas pada saat Zoom itu nanti ya modul itu tadi Pak, permasalahan yang kita kasih lewat modul pembelajaran tadi Pak. Ya. Oke ya. Baik ya Pak Reski ya. Jadi fenomenanya hampir sama ya. Jadi di mana ya siswa dia belajar menggunakan teknologi ya. Teknologi pembelajaran melalui daring ya, dan berkelompok ya, ya, dan di mana ada siswa yang memanfaatkan HP-nya ya, ada juga siswa yang kurang maksimal memanfaatkan HP-nya dengan membuka selain pelajaran ya, pelajaran. Iya Pak. Itu fenomena. Terus ada kendala juga kemarin itu sama guru-guru yang senior Pak, yang udah gimana usia lanjut. Senior? Agak gimana? Agak sulit dia mengakomodasi waktu dia pembelajaran daringnya Pak. Daringnya. Jadi malah gaptek gitu ya? Iya Pak, gaptek itu Pak. Ya, gaptek ya. Oke. Terus lalu caranya gimana kalau yang gaptek itu? Nah itulah sistem pembelajaran yang kemarin itu mungkin kurang diawasi sama kurikulum, jadi banyak guru yang bisa dibilang tidak melakukan pembelajaran gitu Pak, cuman lewat modul aja tadi Pak, yang gitu ya. Ya. Oke. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum ya. Oke, Rizky ya. Jadi di kamar lagi daring ini PPG. Ini udah makan? Udah mulai? Terus? Kamu keluar terus mau kemana? Mau nunggu makan atau ke kamar? Kamar aja dulu kalau itu. Iya, kamar dulu ya.
Oh ya. Oke ya. Jadi tentunya fenomena siswa ya di dalam mengikuti pembelajaran abad 21 ya. Ya tentunya dia berhadapan dengan teknologi ya, ada sebagian yang memanfaatkan ya, ada sebagian yang lain juga belum maksimal memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran ya, maupun sebagai sumber belajar ya, Dan selain itu juga siswa terkendala ya di dalam masalah jaringan misalnya ya, jaringan dalam pembelajaran daring. Itu dari fenomena siswanya ya di pembelajaran abad 21 ini ya, Jadi artinya siswa perlu dipersiapkan ya, perlu terus dibina untuk ya memanfaatkan ya teknologi secara baik ya, kemudian memotivasi mereka ya agar memanfaatkan teknologi itu secara baik begitu ya, tetap diberikan motivasi. Oke ya, ini penjelasan tentang ya fenomena siswa ya pada pembelajaran abad 21. Oke, baik. Kemudian yang kedua ini B ya, pertanyaan 5B ini ya, rumuskan bagaimana strategi saudara untuk mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik saudara. Ya tentunya kebutuhan peserta didik ya dalam abad 21 ya. Ini ya pada abad 21 ya. Berikan gambar singkat dalam suatu skenario pembelajaran secara singkat. Nah, skenario seperti apa ya? Ya skenarionya di dalam mengakomodir ya. Jadi kebutuhan belajar siswa di abad 21. Jadi kita tahu ya bahwa kebutuhan siswa di abad 21 ini ya berbeda dengan kebutuhan siswa ya sebelumnya. Jadi ya kebutuhan siswa itu berbeda ya. Baik, gimana cara guru mengakomodir kebutuhan itu ya, kebutuhan siswa. Seperti apa ya kebutuhan siswa ya? Ya, misalnya pada abad 21 ya siswa membutuhkan materi pelajaran ya yang bisa membantu dia memecahkan masalah ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tentunya dalam keadaan sehari-hari ya yang ini ya yang sesuai ya pada abad 21 ini ya. Kemudian dia membutuhkan kemampuan berpikir kritis ya. Tadi kan problem solving ya. Jadi siswa butuh ya, dia membutuhkan kemampuan agar memiliki kemampuan problem solving. Nah, misalnya ya, dia butuh juga ya untuk bisa berkomunikasi. Dia butuh juga untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif. Nah, misalnya ya. Kemudian dia butuh juga siswa ya untuk bisa bekerja sama ya, kolaboratif. Nah, itu kebutuhan siswa di abad 21 ya. Kebutuhan. Nah, dengan kebutuhan seperti itu ya, bagaimana guru mengakomodir ya supaya ya pembelajarannya itu ya bisa memenuhi kebutuhan siswa ya. Nah, bagaimana strategi atau skenario pembelajarannya ya? Jadi skenario pembelajaran yang memungkinkan tertanamnya ya kemampuan siswa di abad 21 ya. Tadi kemampuan berpikir kritis, kreatif ya, problem solving, kemudian komunikasi, kolaborasi gitu ya. Nah, gimana strategi skenario pembelajarannya ya? Ya, tentunya ini pembelajaran matematik ya, kayaknya pembelajaran matematik gitu. Nah, coba Ari, halo Ari, gimana
Ari, coba Ari. Mana Ari? Masih ada? Halo? Ari Mulyani? Mana Ari? Ya? Nggak ada ya? Coba. Siapa? Linda, coba Linda. Halo Linda. Halo Linda. Halo Linda. Iya Pak. Ya, apa menurut Anda ya? Ya, bagaimana skenario pembelajaran yang bisa mengakomodir ya kebutuhan siswa di abad 21 ini? Gimana skenario-nya? Ya. Ya Pak. Ya, silakan. Ini contoh pembelajarannya, Pak. Skenario-nya, pembelajarannya. Skenario pembelajaran itu bentuk pembelajarannya kali ya. Jadi bentuk pembelajarannya seperti apa ya? Yang bisa mengakomodir ya. Bisa mengakomodir, bisa membantu siswa ya. Bisa membantu siswa memenuhi kebutuhannya. Ya, kebutuhan abad 21. Jadi kebutuhan abad 21 itu apa? Jadi kebutuhan agar siswa bisa berpikir kritis, kreatif, problem solving, bisa terampil komunikasi, kemudian bisa berkolaborasi. Nah, gitu ya. Nah, pembelajaran seperti apa supaya bisa mencapai kebutuhan siswa seperti itu? Ya, Pak. Misalkan pakai model pembelajaran gitu ya, Pak? Ya, terserah model pembelajarannya bagaimana, medianya bagaimana, gitu kan ya? Ya, Pak. Misalkan seperti apa? Ya. Itu menggunakan problem based learning gitu. Jadi model pembelajarannya menggunakan problem based learning gitu ya? Ya, Oke. Jadi pertama guru memberikan permasalahan kepada siswa. Misalkan pada materi himpunan gitu kan Pak. Ya. Nah, guru menyuruh siswa misalkan. Coba dibuka, Dinda. Gimana Pak? Dibuka videonya. Videonya Pak. Ya. Ya, terus kan? Nah, misalkan guru menyuruh siswa untuk menuliskan nama-nama teman di kelasnya yang berawalan huruf A misalkan. Jadi pertama itu guru membimbing siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi gurunya memberikan suatu permasalahan pertama. Misalkan dari suatu kelas, misalkan kelas 7A misalkan. Nah, misalkan ditunjuk Ani, misalkan Ani diminta oleh guru itu untuk menuliskan nama-nama siswa yang berawalan huruf A, misalkan gitu. Kemudian Dodi diminta gurunya untuk menuliskan nama-nama siswa yang berawalan huruf S, misalkan gitu ya Pak. Nah, jadi setelah diberikan seperti itu, guru bertanya gitu kan. Enak kok ya. Ya, guru memberikan, meminta siswa untuk membuat suatu pertanyaan. Kamu ipotah nih? Nah, terus? Ya, ini artinya menurut skenario pembelajarannya, ya menurut Linda ini ya, pembelajarannya menerapkan model pembelajaran problem based learning gitu ya. Ya Pak. Ya, model
model pembelajaran problem listening. Jadi dengan memberikan masalah dan sebagainya gitu ya. Iya, Pak. Nah, jadi melalui pembelajaran model problem based learning ini ya, sekarang kemampuan abad 21 apa yang bisa membantu siswa, yang bisa ditumbuhkan dari model itu? Yang mana? Jadi kreatif, kritis, problem solving, komunikasi, kolaborasi. Nah, mana ini? Keterampilan mana yang bisa dikembangkan melalui model seperti itu? Ya, dari permasalahan tadi kan Pak, jadi dibentuk kelompok-kelompok gitu untuk berdiskusi. Nah, jadi dari kelompok itu siswa mampu mengembangkan, mampu mencari sendiri kan Pak, mencari sendiri solusi dari permasalahan yang diberikan. Hingga ya, itu kan artinya kan bisa mengembangkan ya, kemampuan kolaborasi ya, kemampuan kolaborasi ya, karena dia berdiskusi kan. Ya. Lalu kemampuan komunikasi ya, karena berdiskusi kan. Juga. Ya. Komunikasi juga ya, oke. Berpikir kritis juga Pak. Oh, termasuk berpikir kritis juga ya? Ya, karena sesudah diskusi kelompok itu biasanya guru memberikan soal gitu Pak. Iya, ya. Jadi kerjakan. Artinya bentuk soalnya itu ya, bentuk soal yang yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis ya dalam menyelesaikannya. Ya. Oke, Linda cukup ya. Jadi salah satu skenario pembelajaran ya, pembelajarannya menerapkan problem based learning gitu ya. Oke ya, ini salah satu ya, problem based learning. Oke. Kemudian apa lagi? Eci, coba Eci Sianipar. Eci. Kedengeran Pak? Ya kedengeran. Coba videonya dibuka. Agak ribut di sini Pak tapi. Agak ribut. Kenapa ribut? Halo Pak? Ya udah, oke masih kedengaran. Coba apa? Nah, pembelajaran gimana skenario-nya lah yang lain selain problem bersini, apalagi pembelajaran yang bisa dilakukan ya? Nah kalau Eci Pak, misalkan lebih ke berpikir kritis siswanya. Jadi misalkan caranya gimana? Caranya gimana? Caranya mungkin siswa itu dikasih LKPD. Nah LKPD itu dengan menerapkan metode problem posing tipe post solution. Jadi problem posing itu kan siswa membuat pertanyaan dari pertanyaan yang sudah ada. Jadi siswa itu membuat pertanyaan kembali Pak, mengembangkan pertanyaan yang sudah ada. Nah dengan di situ siswa akan berpikir kritis dan menemukan konsep-konsep baru. Jadi lebih ke memancing siswa untuk berpikir kritis, Pak. Oh, gitu ya. Jadi menerapkan dari dia membuat pertanyaan-pertanyaan baru yang berdasarkan contoh soal yang sudah ada itu, akhirnya siswa kan menemukan sendiri, Pak, konsep-konsep baru dalam yang dari pembelajaran tersebut. Ya. Oke. Jadi dengan menerapkan model pembelajaran problem posing ya, pendekatan problem posing ya, melalui LKPD ya, LKPD ya. Jadi LKPD-nya itu ya berlandaskan ya atau berbasis problem posing. Nah, problem posing. Jadi problem posing itu dalam bentuk meminta siswa membuat pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan, mengembangkan pertanyaan yang sudah ada gitu ya. Nah, dari situ akan dari situ kemampuan berpikir kritis ya atau berpikir kreatifnya tumbuh lah gitu ya, tumbuh ya. Itu ya. Oke, itu ya. Skenario pembelajaran ya. Jadi menggunakan LKPD ya dengan berbasis ya problem posing. Nah, tadi kalau Dinda ya skenario pembelajarannya dengan menggunakan problem based learning ya, pembelajaran berbasis masalah. Oke ya. Jadi itulah ya beberapa skenario pembelajaran ya yang bisa dilakukan ya untuk mengembangkan atau mengakomodasi kemampuan abad 21 dari siswa ya. Ya, masih banyak yang lainnya ya yang bisa dilakukan di pembelajaran untuk bisa mengembangkan kemampuan itu ya.
termasuk ya dengan pembelajaran yang mengaktifkan siswa ya. Jadi mengaktifkan siswa termasuk kontekstual ya, kontekstual teaching and learning misalnya ya. Nah, kemudian pembelajaran yang memanfaatkan ya berbagai sumber belajar ya, sumber belajar. Jadi sumber belajar ya. Jadi sumber belajar itu bukan hanya dari buku ya, bukan hanya dari LKPD misalnya, dari semua komponen yang bisa dilakukan ya, termasuk internet, lalu kehidupan sehari-hari ya dan sebagainya. Jadi variasi sumber belajar. Nah, itu beberapa skenario yang bisa dikembangkan ya. Bisa juga dengan pembelajaran berbasis proyek ya, berbasis proyek misalnya proyek lalu dengan memanfaatkan teknologi ya, pembelajarannya dengan memanfaatkan teknologi gitu ya. Nah, itu beberapa gambaran singkat ya, skenario pembelajaran yang dapat mengakomodir ya kebutuhan siswa di dalam abad 21 ya, 21. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, ini hari Jumat ya. Kita kayaknya persiapan sholat Jumat ini ya. Ini udah jam 11:30 ya, hampir 11:30. Karena hari Jumat itu kan jam 12 kurang ya waktunya ya. Ya, Pak. Ya, jam 12 kurang. 11.55. Nah, apalagi 11.55 ya. Jadi sebentar lagi kita akan sholat Jumat ya. Jadi Bapak pikir ya cukup sampai sini aja ya. Ini kegiatan kita pendalaman materi modul 2 ini. Dan nanti insya Allah kita lanjutkan di pukul berapa? 2, Pak. Pukul 2 ya. Pukul 2 siang ya. Pukul 2 siang. Oke ya. Halo? Iya, bisa Bapak ya. Pukul 2 siang. Bisa nggak dimajukan ya? Dimajukan jam setengah 2 ya, jam setengah 2 ya. Bisa jam setengah 2. Bisa Pak. Malam ada diskusi ya. Ya, setengah 2 ya. Nah, setengah 2 ya. Selesai ya, setengah 2. Ya, setengah 2 ya. Kita mulai lebih awal ya, setengah 2 ya. Siap, Pak. Oke. Baik, itu saja ya. Kita akhiri sementara pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, Pak. Oh ya, foto ya. Ya, Pak. Lupa. Ya, silakan. Pak Adi ya. Ya, Pak. Sebentar, Pak ya. Silakan ya. Kasih aba-aba, Pak Adi. Semuanya buka kameranya, videonya. Buka. Buka video terus menghadap ke depan dengan senyum tentunya ya. Siap. Oke, ya supaya senyum ya. Supaya kelihatan apa enak dilihatnya ya kalau senyum itu. Oke ya. Ya, 1. Ya, apa? Ya, Pak. 2. Ya, ini sebentar, Eci. Bisa dibuka maskernya nggak? Maskernya, Ci. Nah, nggak apa-apa, buka sebentar kan. Nah, sebentar nanti pakai lagi. Jadi kelihatan wajahnya kalau dibuka. Oke, lagi. Ya, ulangi lagi. 1. Pahmi ngadap ke depan, Pahmi. Nah, ke depan ya. 2, 3. Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Makasih ya, Pak Adi dan semuanya ya. Kita istirahat ya. Insya Allah jam 1:30 kita sambung lagi ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.